Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Safa Amira, saya dari kelas 3B PBA FIU Hamka. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia. Sejak kamu kecil, yaitu sejak bayi hingga sebesar ini, kamu mengalami perubahan. Perubahan ada dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh, dan dapat diukur dengan angka. Pertumbuhan bersifat irreversibel. Contoh pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi tubuh menuju kedewasaan, dan tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan bersifat reversibel. Contoh perkembangan adalah dulu saat bayi kita belajar berjalan hingga akhirnya mampu berjalan dengan baik hingga saat ini. Lifespan development adalah rentang kehidupan manusia, mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia, sampai alam barzah yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia, ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Tokoh dan teori psikologi perkembangan. Tokoh di bidang psikologi sangat banyak. Salah satunya yang terkenal adalah Wilhelm Wundt. Ia mendirikan laboratorium psikologi pertama kali di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Berdirinya laboratorium psikologi ini sebagai titik tolak bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya, yaitu ilmu filsafat dan ilmu faal. Selain itu, ada Ivan Pavlov. Eksperimen Pavlov yang sangat terkenal di bidang psikologi adalah tentang pencernaan, yaitu seekor anjing akan mengeluarkan air liur sebagai respon atas munculnya makanan atau stimulus. Menurut teori ini, ketika makanan atau stimulus dipasangkan dengan bunyi bel, maka bunyi bel akan menghasilkan respon yang sama, yaitu keluarnya air liur dari si anjing. Teori ini merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme, juga sebagai dasar proses belajar. Masa prenatal adalah masa sebelum manusia lahir ke dunia atau masih berada di dalam kandungan. Periode awal perkembangan manusia dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa prenatal memiliki 3 tahap perkembangan. Yang pertama, tahap germinal atau tahap zigot. Tahap ini berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Yang kedua, tahap embrionik atau tahap embrio. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Dan yang ketiga adalah tahap janin. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 9 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Masa bayi adalah masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Namun, 2 minggu pertama setelah lahir disebut masa neonatal karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Masa kanak-kanak. Masa perkembangan anak dibagi 2, yaitu prasekolah dan usia sekolah. Masa perkembangan anak usia prasekolah atau masa kanak-kanak awal, yaitu usia 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan. Usia prasekolah disebut the wonder years, yaitu masa di mana seorang anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Sedangkan masa perkembangan anak usia sekolah atau masa kanak-kanak akhir, yaitu usia 6 sampai 12 tahun, usia anak sekolah ini disebut masa intelektual di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Setelah menjadi masa kanak-kanak akhir, anak akan memasuki masa remaja awal hingga munculnya tanda pubertas. Masa pubertas. Masa pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Perubahan tubuh ini terjadi karena adanya perubahan hormon, yaitu hormon pertumbuhan. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 14 tahun, dan pada laki-laki, pubertas terjadi pada rentang usia 12 sampai 16 tahun. Tanda pubertas pada perempuan yaitu menstruasi, payudara mulai tumbuh, tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Sedangkan tanda pubertas pada laki-laki yaitu mimpi basah, ukuran penis membesar, tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak, serta suara menjadi berat. Masa remaja. Masa remaja ada 3, yaitu masa remaja awal, tengah, dan akhir. Masa remaja awal berada pada usia 12 sampai 14 tahun, sedangkan masa remaja tengah berada pada usia 14 sampai 17 tahun, dan masa remaja akhir berada pada usia 17 sampai 20 tahun.
Masa remaja awal ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik, sehingga intelektual dan emosional semakin baik. Sedangkan masa remaja tengah ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa. Dan masa remaja akhir merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu yang pertama, minat menunjukkan kematangan terhadap fungsi intelek. Yang kedua, ego lebih mengarah pada mencari pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuk identitas seksual yang permanen. Yang keempat, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan yang kelima, tumbuh pembatas yang memisahkan pribadinya dengan masyarakat umum. Masa dewasa. Masa dewasa ada 3, yaitu masa dewasa awal, tengah, dan akhir. Masa dewasa awal dimulai pada usia 20 sampai 40 tahun. Sedangkan masa dewasa tengah dimulai pada usia 40 sampai 60 tahun. Dan masa dewasa akhir dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Masa dewasa awal yaitu masa pencarian, penemuan, pemantapan dalam masa reproduktif, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Sedangkan masa dewasa tengah disebut masa parubaya, yaitu penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Dan masa dewasa akhir disebut masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang. Pada waktu ini, kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun. Masa lansia. Masa lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Nah, itu dia 10 pembahasan tentang kehidupan manusia. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.